Siapa yang nggak ciut ketika bertemu Raid di Minecraft? Raid adalah mob yang paling berbahaya dan tentu saja bisa saja mengancam nyawa villager. Ini harus dicegah. Tapi selain dicegah, harus tahu juga fakta-fakta seputar Raid yang ada di Minecraft ini yang mungkin jarang diketahui oleh player. Apakah kalian sudah tahu faktanya dari awal atau mungkin baru saja ketahui? Nah, daripada penasaran, dan berikut beberapa fakta-fakta Raid di Minecraft yang harus diketahui player. Sebelum mengulik faktanya, lihat aja nih momen berdebarkan yang terjadi di desa ini. Aku spawn banyak villager dan raid. Lalu, apa itu raid di Minecraft? Raid adalah jenis event persahabatan pos yang dapat dimulai di Minecraft setelah kamu menyelesaikan beberapa tugas yang ditetapkan. Jadi selama raid ini, kamu akan melawan beberapa mob villager. Ya kayak gini mobnya ya. Kalian udah tahu kan seperti ini? Ya. Yang menyerang desa yang baru aja kamu masuki. Raid cenderung memiliki banyak gelombang, dan agar gelombang berikutnya dimulai, dan kamu harus membunuh semua mob musuh dari gelombang saat ini. Nah, kamu juga ingin melindungi villager dari dan berpotensi menggunakan iron untuk memperbaiki iron golem lokal loh, yang merupakan salah satu bentuk pertahanan terbaik. Kamu terhadap beberapa villager dan illager yang lebih berbahaya loh. Ada informasi lebih lanjut tentang jenis musuh hostile di bawah ini. Kita bahas sekarang juga yuk. Mau lebih menantang? Gini loh cara mulai raid di Minecraft. Untuk memulai raid, kamu harus terlebih dahulu menerima efek status Bad Omen atau pertanda buruk di Minecraft. Untuk dapat ini, kamu perlu bunuh Kapten Illager. Kapten biasanya ditandai dengan bendera ominous banner yang menempel di punggung mereka loh. Kamu dapat menemukan villagers di berbagai lokasi, termasuk ini dia, Villager Outpost ataupun Woodland Mansion dan patroli acak yang mungkin mendekati lokasi spawn kamu. Setelah kamu mendapatkan efek status, kamu hanya perlu berjalan ke desa terdekat. Setelah mencapai sekitarnya, raid akan segera dimulai dengan bila bos muncul di bagian atas yang menentukan beberapa banyak musuh yang masih hidup di gelombang saat itu. Villager akan membunyikan bel dan bergegas masuk ke dalam ruangan untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka mungkin keluar di antara gelombang. Wah, bahaya juga ya. Ya, tapi ya gak usah dicoba juga kali ya. Kasihan tuh sama villagernya. Nah, ada yang bertanyakan gimana cara kerja pertanda buruk atau bad omen di Minecraft. Mungkin kalian udah tahu juga sih. Aku pun sudah tahu. Kalau hal penting yang perlu diperhatikan tentang bad omen dalam versi Java dalam Minecraft ini adalah bahwa efek status bad omen dapat ditumpuk tergantung pada berapa banyak kapten yang telah kamu bunuh. Pertanda buruk atau bad omen yang kamu mungkin menumpuk hingga level 5 loh. Jika kapten yang kamu bunuh sedang berpatroli, level bad omen dipilih secara acak antara 1 dan 5. Namun kapten yang terbunuh di Villager Outpost hanya memberikan satu level masing-masing. Ini artinya secara khusus adalah semakin tinggi efek status bad omen kamu,
semakin sulit penyerbuannya, musuh memiliki peluang lebih tinggi untuk spawn dengan senjata ajaib untuk memberi kamu waktu yang lebih sulit. Jadi pastikan untuk masuk dengan siap. Jika kamu tahu pasti ada kemungkinan kamu akan menghadapi serangan level 5. Kata ini juga ya. Selanjutnya adalah jenis musuh dan jumlah gelombang dalam serangan Minecraft. Bukan hanya efek status Bad Omen yang memengaruhi tingkat penyerbuan, kesulitan world akan berdampak signifikan pada jumlah gelombang yang perlu kamu kalahkan serta jenis musuh yang termasuk dalam setiap gelombang, yang mana itu yang easy atau mudah 3 gelombang, yang biasa 5 gelombang, yang paling keras yaitu susah 7 gelombang. Selain itu, beberapa mob yang berbeda dapat spawn tergantung pada kesulitan dan gelombang kamu. Seiring berjalannya penggerbekan raid, musuh yang lebih tangguh dan akan lebih melimpah, inilah yang mungkin kamu hadapi, yaitu Pillagers. Pillagers, musuh termuda dan paling melimpah di semua mob. Mereka akan menggunakan busur silang untuk bertarung. Yang kedua adalah Vindicator. Vindicator, musuh yang tangguh dan bergerak cepat, dipersenjatai dengan kapak dan paling umum di tengah dan akhir penyerbuan. Yang berikutnya adalah tukang sihir atau penyihir. Mereka melempar ramuan dan menyembuhkan illager dan villager. Penyihir akan spawn di normal dan hard menjelang tengah dan akhir penggerbekan. Berikutnya adalah Evoker. Evoker, illager tertangguh dengan kemampuan memanggil vex dan mengeluarkan sihir. Evoker hanya spawn di normal dan hard menjelang akhir penggerbekan. Terakhir adalah Ravagers. Ini paling bahaya loh. Dengan atau tanpa villager juga. Tunggangan illager Ravagers memberikan kerusakan atau damage dalam jumlah yang besar dan muncul di semua kesulitan menjelang akhir serangan. Jadi setiap kesulitan juga memiliki fitur tambahan, di mana ada kemungkinan raid men-spawn satu illager tambahan lagi selama raid. Untuk isi, kemungkinan ini hanya 1 dari 4, sedangkan untuk normal dan hard itu adalah peluang 50-50 untuk pertarungan semakin sulit. Jarahan yang diterima dari raid. Bagian terbaik dari serangan ini jelas adalah jarahan yang kamu dapatkan. Mob ini memang sangat jarang ditemui di sebaliknya. Jadi memicu serangan adalah cara yang fantastis untuk bertani untuk beberapa poin pengalaman atau XP serta barang berharga loh. Semua mob akan menjatuhkan jarahan yang mereka biasa, dan di Bedrock jarahan dipilih dari meja khusus yang mencakup perlengkapan tingkat besi, buka jahit, emerald juga. Kamu juga bisa mengambil spanduk buruk, ya kan? Beberapa jarahan terbaik yang kamu temukan adalah emerald. Biasanya dijatuhkan oleh Vindicators. Penjarah atau pillager akan menjatuhkan busur mereka, namun suguhan sebenarnya adalah menemukan totem of undying setiap kali Evoker terbunuh. Itu saja adalah alasan yang cukup untuk memulai raid, karena satu-satunya cara lain untuk menemukan barang langka ini adalah dengan melakukan perjalanan berpotensi ribuan blok jauhnya ke Woodland Mansion. Lalu, apa yang terjadi setelah raid? Ya, itu pertanyaan kalian. Setelah kamu selesaikan raid, jika ada villager yang tersisa di desa kamu, mereka akan merayakan kamu sebagai pahlawan mereka loh. Kamu juga akan mendapatkan efek status baru yang dikenal sebagai pahlawan desa. Saat efek status ini aktif, villager akan melemparkan berbagai hadiah ke kaki kamu. Hadiah ini tergantung pada pekerjaan unik mereka, sehingga petani akan cenderung melemparkan tanaman kepada kamu misalnya. Jika serangan terlalu sulit untuk kamu selesaikan, kamu juga bisa menaikkan diri, dibutuhkan sekitar 40 menit real time agar serangan kedaluarsa begitu saja. Meskipun semua illager yang masih muncul di dalam desa akan ada di sana saat kamu kembali ke sana. Jika kamu lebih suka tidak memulai raid tetapi memiliki efek status Bad Omen, cara terbaik untuk menyingkirnya adalah dengan meminum segelas susu. Dan itulah fakta-fakta seputar raid yang tidak diketahui player Minecraft. Ada lagi fakta lainnya tentang raid ini? Ada beberapa situs rusak yang juga sangat berbahaya di Minecraft, yang tentunya sangat mengerikan sekaligus gak masuk akal. Terlebih lagi dengan struktur yang menyatu seperti ini, bahkan ngespawnnya di tempat yang berbahaya, misalnya saja Ocean Monument. Penasaran seperti apa sitnya itu? Ditunggu deh kelanjutannya ya.